Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Layanan TI ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup layanan yang ada di dalam framework ITIL atau kerangka kerja ITIL. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Jadi untuk pembahasan kali ini sendiri itu akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan ya. Untuk pertemuan ini menjadi tiga pokok bahasan antara lain untuk yang pertama kita akan membahas tentang IT Service Life Cycle dari ITIL, yang artinya adalah kita mempelajari tentang 5 siklus hidup dari 5 fase yang membentuk suatu siklus hidup dari layanan IT menurut framework atau kerangka kerja ITIL. Itu yang pertama yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Untuk yang kedua kita akan pelajari tentang role dari ITIL. Jadi di sini kita akan mencoba melihat apa yang dimaksud dengan role, apa yang dimaksud dengan designation di dalam sebuah konsep layanan TI ya, yang mana kedua hal ini memang perlu digunakan untuk mengelola proses yang ada di dalam tiap-tiap fase pada ITIL. Dan yang terakhir adalah Rati chart, yang mana Rati chart ini merupakan suatu teknik yang bisa kita gunakan untuk menentukan role atau peran dan designation, terutama di dalam pengelola owner dari proses-proses pada framework atau kerangka kerja ITIL. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk melihat latar belakang terlebih dahulu kenapa uh, life cycle atau siklus hidup layanan TI di dalam ITIL harus kita diskusikan di pertemuan ini ya, terutama ya. Yang pertama, pada poin pertama di sini, ITIL itu merupakan suatu standar de facto atau standar yang umum digunakan untuk mengelola layanan IT. Nah, hanya saja kita harus paham terlebih dahulu bahwa kerangka kerja ITIL untuk mengelola layanan IT itu tidak dihasilkan dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses evolusi, melalui trial error, yang mana itu dilakukan oleh organisasi-organisasi yang concernnya itu ada di bidang pelayanan atau memberikan suatu layanan IT, yang mana di sini beberapa organisasi itu membentuk suatu konsorsium. Dari konsorsium tersebut beberapa kasus atau beberapa best practice yang dimiliki oleh organisasi tersebut digabungkan sehingga bisa menjadi suatu framework atau kerangka kerja ITIL untuk mengelola layanan IT. Nah, di sini ITIL sendiri itu sebenarnya sudah sampai ke ITIL versi 4, tetapi di sini kita bahas saja ITIL versi yang 2 dan ketiga. Jadi pada ITIL versi kedua di sini terdapat dua silo. Apa yang dimaksud dengan silo? Yang dimaksud dengan silo itu adalah dua domain. Yang itu service delivery untuk bisa mendeliver suatu layanan IT dengan baik ke pelanggan atau penggunanya, dan yang kedua adalah service support, yaitu bagaimana caranya organisasi bisa mendukung suatu layanan IT ini sehingga tetap bisa dinikmati walaupun terjadi suatu risiko atau asiden. Nah, itu yang ada di dalam ITIL versi 2. Nah, bagaimana dengan ITIL versi 3? Di dalam ITIL versi 3 dijelaskan dengan konsep yang lebih detail dan menyeluruh. Artinya menyeluruh adalah di dalam ITIL versi 3 itu menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau menyusun suatu layanan IT mulai dari hulu sampai hilir. Ya, sehingga di sini di dalam pembelajaran ini atau di dalam materi ini akan dijelaskan tentang suatu siklus hidup di dalam layanan IT, yang mana di sini kita menggunakan ITIL versi 3. Karena apa? Karena di dalam ITIL versi 3 terdapat beberapa konsep mulai dari awal pengembangan suatu layanan IT, yaitu proses inception, yang kedua adalah proses design,
yang mana proses desain ini digunakan untuk membuat atau merancang layanan IT itu sehingga bisa terdeliver ke customer atau bisa diimplementasikan atau bisa didevelop dengan baik. Yang ketiga adalah fase build, yaitu fase pengembangan suatu layanan IT sehingga bisa dinikmati oleh stakeholder atau klien atau pelanggan atau pengguna. Pengujian dari suatu layanan IT yang sudah dibuild atau yang sudah dibangun, transisi sehingga bisa menjadi atau sehingga yang namanya suatu layanan itu bisa dioperasikan, serta di sini selain kita membahas tentang life cycle atau siklus hidup dari layanan IT, kita juga membahas tentang peranan-peranan yang harus ada di dalam ITIL atau peran-peran yang harus ada ketika organisasi ingin mengelola layanan IT berdasarkan framework ITIL, serta penggunaan RACI chart, yang mana RACI chart itu bisa digunakan oleh organisasi untuk menentukan peran dan tanggung jawab dari partisipan yang ikut di dalam kegiatan pengelolaan layanan IT. Nah, oke, mungkin harus kita sepakati terlebih dahulu. Ketika saya menyebutkan framework ITIL, berarti di sini saya menyebutkan framework ITIL yang versi ketiga ya, berarti ya. Jadi kita harus pahami itu terlebih dahulu, karena di pembahasan selanjutnya saya hanya menyebutkan framework ini sebagai framework ITIL seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat secara umum apa yang ada di dalam siklus hidup di dalam ITIL ya, di dalam framework ITIL. Jadi di sini terdapat 5 fase di dalam ITIL versi 3 yang merepresentasikan suatu aktivitas-aktivitas high level. Aktivitas high level itu artinya apa? Artinya adalah pengelompokan aktivitas-aktivitas atau pengelompokan proses yang ada di dalam suatu manajemen layanan IT. Itu selanjutnya dari hasil pengelompokan ini akan muncul suatu konsep yang disebut dengan fase, yang mana fase ini dilakukan secara terstruktur, yaitu secara berkesinambungan, dilaksanakan secara berurutan, dan juga terkoordinasi, yang artinya adalah harus ada siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap fase ini, selanjutnya siapa yang menjadi pelaksana dari tiap fase ini. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam 5 fase di dalam ITIL versi 3. Fase yang pertama yaitu service strategi. Nah, kalau misalkan kita lihat pada ilustrasi yang ada di sebelah kanan di slide itu ya. Jadi di sini service strategi itu merupakan core atau merupakan inti dari sebuah manajemen layanan IT. Kenapa kok di sini disebut sebagai inti? Karena melalui service strategi kita akan mendeskripsikan atau organisasi akan mendefinisikan kebutuhan dari suatu customer atau kebutuhan dari pelanggan yang akan dijawab oleh suatu layanan teknologi informasi. Jadi ide apa saja teknologi informasi atau layanan yang harus dikelola di dalam organisasi dan dibuat itu ada di dalam service strategi. Ya. Kalau misalkan ternyata organisasi tidak mendeskripsikan atau mendefinisikan kebutuhan dengan baik atau kebutuhan customer dengan baik yang dilanjutkan oleh pemberian solusi berupa layanan yang menjawab kebutuhan tersebut, ya tentunya prosesnya tidak akan berjalan di sini. Artinya adalah memang ada layanan itu akan berhasil dikembangkan tetapi nantinya tidak akan ada yang menggunakan ya. Jadi itu yang pertama yaitu service strategi. Service strategi ini akan memberikan suatu guidance atau suatu arahan untuk membuat suatu rencana layanan IT ya. Perancangan suatu layanan IT. Nah, di sekitar atau membungkus service strategi ini terdapat 3 fase lainnya, yaitu service design,
service transition dan service operation. Ini ya, service design, service transition, dan service operation. Nah, service design itu apa sih? Tujuan dari service design, jadi setelah melakukan service strategi, langkah yang kedua adalah melaksanakan service design. Ini yang kedua ya, ini yang pertama. Nah, di dalam service design di sini diidentifikasikan bagaimana caranya untuk merealisasikan ide yang sudah didefinisikan di dalam service strategi. Ya, jadi didefinisikan, terus selanjutnya adalah dimodelkan sehingga bisa menjadi suatu blueprint yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan suatu layanan IT. Itu tujuan dari service design. Service transition di sini merupakan suatu langkah yang ketiga atau fase yang ketiga di dalam life cycle ITIL, yang mana service transition itu memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu layanan IT, tentunya mengacu pada desain atau blueprint yang sudah dihasilkan di dalam fase yang kedua, yaitu service design, yang mana di sini di dalam service transition layanan IT itu dikembangkan sampai layanan IT itu bisa digunakan atau bisa dikonsumsi oleh penggunanya. Itu ya, merupakan tujuan dari service transition. Selanjutnya adalah service operation. Di dalam service operation berarti kegiatannya itu adalah melakukan maintenance. Jadi di dalam fase yang keempat ini, yaitu service operation, tujuan dari service operation adalah melakukan kegiatan maintenance terhadap layanan IT agar yang namanya layanan IT itu tetap bisa berjalan sesuai dengan SLA dan kontrak dan agreement-nya ya, kontrak dan agreement yang sudah kita bahas sebelumnya ya, sehingga yang namanya suatu layanan IT itu tetap bisa berjalan sesuai dengan kontrak dan agreement seperti yang sudah disepakati. Itu tujuan dari service operation. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi ini, terdapat satu fase yang meliputi seluruh fase yang ada, yaitu continual service improvement, yang kalau disingkat itu adalah GSI ya. Ini merupakan langkah yang kelima, yaitu continual service improvement. Nah, apa sih tujuan dari continual service improvement ini? Continual service improvement itu tujuannya adalah agar yang namanya suatu layanan IT ini tidak stagnan ya, maka harus dilakukan proses pengembangan secara berkelanjutan. Yang mana proses perkembangan secara berkelanjutan itu akan meningkatkan nilai dari suatu layanan IT terhadap customer ya, dapat meningkatkan suatu nilai yang dirasakan oleh penggunanya. Jadi harapannya adalah melalui continual service improvement ini akan terjadi yang namanya suatu continual improvement atau pengembangan secara berkelanjutan, perkembangan kualitas secara berkelanjutan dari layanan IT yang bisa diberikan oleh organisasi. Oke, jadi itu merupakan ITIL life cycle yang sudah direpresentasikan ke dalam bentuk ilustrasi seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Dan kita juga sudah membahas tentang apa saja tiap-tiap fase atau secara general apa tujuan dari tiap-tiap fase di dalam ITIL life cycle. Oke, jadi kita sudah memahami dan sudah didiskusikan pada slide sebelumnya bahwa fase itu merepresentasikan suatu tujuan yang levelnya itu level paling tinggi ya di dalam suatu layanan IT. Jadi tadi layanan IT itu kalau misalkan kita lihat, dari tujuannya secara high level itu ada 5, service strategi, design, transition, operation, dan GSI, yang mana tentunya di dalam tiap-tiap fase ini akan diterjemahkan atau akan bisa didetailkan lagi menjadi suatu proses yang actionable atau suatu proses yang bisa dijalankan oleh suatu organisasi ya. Jadi sebenarnya ITIL life cycle ini tidak cuma di dalamnya terdapat suatu konsep-konsep dengan level konsep yang tinggi, tetapi juga ada proses-proses yang bisa actionable yang dapat dikerjakan oleh organisasi. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat pada tabel yang ada di sebelah kanan, terdapat 26 proses yang dibagi menjadi 5 fase life cycle. Nah,
Di sini ITIL Service Strategi memiliki proses mulai dari strategi manajemen for IT service sampai business relationship management. Service design memiliki proses yaitu design coordination sampai supplier management. Service transition memiliki proses mulai dari transition planning dan support sampai knowledge management. Service operation begitu juga ada 5 proses yaitu event management sampai access management, dan terakhir ITIL Lifecycle GSI yaitu Continual Service Improvement, ada 7 step improvement process. Nah, itu merupakan 26 proses yang dikategorikan menjadi 5 fase. 5 fase life cycle ya di dalam ITIL. Nah, selain proses-proses ini juga terdapat struktur dari ITIL itu juga terdapat 4 fungsi. Ya, jadi struktur ITIL itu apa? Struktur ITIL itu ada 5 fase. 5 fase didetailkan menjadi 26 proses dan 4 fungsi yang ada di dalam service operation. Jadi ini ya. 4 fungsi ini hanya ada di dalam service operation. Nih. Ya, yang ada di dalam service operation. Nah, apa saja 4 fungsi tersebut? Yang pertama adalah service desk. Service desk itu bertujuan, atau pengelolaan service desk itu tujuannya adanya service desk di dalam layanan IT itu memiliki tujuan untuk menjawab komplain dan menjawab permasalahan dan menghubungkan atau mengkomunikasikan permasalahan itu ke pihak-pihak yang memang memiliki expertise di dalam menyelesaikan permasalahan. Itu adalah service desk ya. Jadi kalau misalkan kita, contohnya seperti ini ya, kalau misalkan ATM kita tertelan, kan kita nelpon ke service desk dari masing-masing bank ya, untuk misalkan diblokirkan, apa itu namanya, diblokirkan rekening milik kita, diblokirkan rekening milik kita. Nah, kita kan nelpon service desk. Setelah kita nelpon service desk, maka kita bisa meminta untuk pemblokiran rekening. Nah, itu yang dimaksud dengan service desk ya. Jadi service desk itu akan menanggulangi atau akan menangani permasalahan yang muncul di dalam layanan IT, di dalam sebuah layanan. Yang mana service desk ini merupakan contact point dari pengguna terhadap organisasi penyedia layanan ya. Yang kedua adalah technical management. Yang dimaksud dengan technical management itu adalah bagaimana suatu organisasi penyedia layanan itu bisa mengatur hal-hal teknis untuk bisa mendukung layanan IT itu agar bisa terdeliver dengan baik. Itu yang dimaksud dengan technical management. Application management merupakan pengelolaan terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di dalam suatu service atau layanan yang bisa digunakan untuk mensupport layanan, memberikan suatu core service, atau memberikan suatu enhanced service terhadap pelanggan. Dan terakhir adalah operation management, yang mana di dalam operation management diatur tentang bagaimana cara melakukan operasional terhadap suatu layanan IT, kegiatan operasional terhadap layanan IT. Nah, itu merupakan struktur dari ITIL ya. Sekali lagi, ITIL memiliki 5 fase yang terbagi menjadi 26 proses, yang mana terdapat 4 fungsi di dalam ITIL Service Operation. Oh ya, satu lagi, 4 fungsi itu digunakan untuk apa? Fungsi ini itu tujuannya adalah untuk mensupport atau mendukung realisasi dari kegiatan service operation ya. Jadi kalau misalkan organisasi ingin agar operasional dari layanan IT itu bisa berjalan sesuai dengan kontrak dan agreementnya, maka setidaknya organisasi harus menyediakan service desk, technical management, application management, dan operational management. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan life cycle yang pertama atau fase yang pertama di dalam siklus hidup layanan IT menurut ITIL, yaitu service strategi. Nah, di sini pada poin yang pertama,
service strategi ini merupakan suatu inti di dalam layanan IT, yang mana service strategi ini akan menjadi suatu jantung ya. Kalau misalkan kita analogikan sebagai suatu tubuh manusia layanan IT, maka yang namanya service strategi itu jantungnya. Yang mana jika jantung ini diambil ya tentu saja tidak akan bisa hidup manusia tersebut atau layanan tersebut akan mengalami kendala, akan mengalami kerusakan atau akan mengalami kendala ya, sehingga tidak digunakan oleh pihak-pihak yang memang layanan ini ditujukan kepada mereka. Nah, tujuan dari ITAL dan ITASM secara general itu adalah untuk menghasilkan suatu nilai bagi customer melalui implementasi atau melalui suatu layanan IT. Nah, oleh karena itu suatu nilai itu harus dibuat atau dihasilkan atau dimunculkan pada saat awal ketika kita ingin membuat suatu layanan IT, atau ketika suatu organisasi penyedia layanan ingin membuat atau menyusun suatu layanan IT. Nah, tujuan fase ini atau fase service strategi itu adalah untuk menyusun suatu strategi dan sehingga bisa menciptakan suatu layanan yang bisa memberikan nilai ke customer. Nah, service strategi sendiri itu menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana apa yang harus dilakukan atau mengapa kita harus melakukan atau mengapa suatu layanan ini harus ada dan dibuat, bukan menjawab bagaimana cara suatu layanan itu bisa disampaikan atau bisa dideliver ke customer atau ke penggunanya, tetapi mengapa kok layanan ini harus ada. Oleh karena itu yang namanya suatu service strategi itu harus memiliki di awal di dalam pelaksanaan service strategi, organisasi penyedia layanan itu seharusnya mengidentifikasikan terlebih dahulu kebutuhan dari customer atau memahamilah setidaknya tentang karakteristik dari customernya itu. Setelah memahami customernya, selanjutnya organisasi penyedia layanan akan bisa mengidentifikasikan kebutuhan dari customer, sehingga ketika sudah teridentifikasi kebutuhan dari customer, maka organisasi tersebut akan bisa membuat suatu layanan yang bisa menjawab permasalahan dari organisasi. Nah, jika yang namanya penyedia layanan itu bisa melakukan hal ini, maka sesederhana apapun layanan yang diberikan oleh organisasi itu pasti akan digunakan ya, daripada kita membuat suatu layanan yang sangat kompleks tetapi itu tidak digunakan. Lebih baik organisasi mengidentifikasikan customernya dulu, terus setelah itu mengidentifikasikan kebutuhan, baru membuat atau merencanakan suatu layanan yang bisa menjawab kebutuhan ini. Nah, oleh karena itu yang namanya suatu service strategi atau fase ini akan menjadi acuan atau akan menjadi guidance di dalam pembuatan suatu nilai melalui kegiatan layanan teknologi informasi, melalui aktivitas-aktivitas atau proses-proses yang ada di dalam layanan teknologi informasi. Nah, contohnya seperti apa sih yang namanya service strategi itu? Misalkan seperti ini, ada seseorang ya, seseorang pengusaha, atau pengusaha ini mengidentifikasikan lokasi ini ternyata populer ya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Cuman ternyata di lokasi ini itu tidak ada mall. Nah, ketika pengusaha ini memiliki ide untuk membuat mall, maka itu seperti analoginya itu seperti pengusaha ini membuat suatu ladang emas ya, ladang emas bagi dia sendiri, karena di sini kita sudah tahu bahwa tempat atau kawasan tersebut itu sangat populer bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau ada mall berarti ya harapannya adalah masyarakat
akan bisa berbelanja ke situ. Maka harapannya adalah, harapan dari pengusaha ini, masyarakat akan datang berbondong-bondong untuk berbelanja di mall tersebut. Nah, ini merupakan salah satu salah satu analogi ya, bagaimana suatu service strategi itu dikembangkan oleh suatu organisasi penyedia layanan. Oke, jadi untuk selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan ke fase berikutnya di dalam ITIL Life Cycle, yaitu service design. Jadi service design ini akan menjawab pertanyaan bagaimana suatu layanan itu bisa diimplementasikan atau bisa dioperasikan. Itu tujuan dari service design. Nah, di sini pada poin yang kedua, service design life cycle atau service design phase itu akan mengubah suatu ide yang sudah didefinisikan di dalam service strategi menjadi suatu solusi melalui pengembangan blueprint dari layanan IT. Sehingga bisa disebut juga bahwa service design itu akan prepare the idea to be implemented, atau membuat suatu ide atau mengubah ide dari suatu ide itu sehingga ide tersebut bisa diimplementasikan, bisa terrealisasi ya. Membuat suatu ide sehingga bisa terrealisasi itu merupakan tujuan dari service design phase di dalam life cycle IT. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa kesuksesan di dalam layanan IT, kesuksesan layanan IT dalam memberikan suatu value kepada penggunanya atau digunakan oleh pengguna itu tentunya selalu berbasis atau berdasarkan dari fase ini ya. Jadi fase ini itu akan menentukan kesuksesan dari implementasi layanan IT. Nah, sebagai suatu contoh di sini saya berikan suatu contoh, yaitu contoh komputer tablet ya. Mungkin kita pahamnya adalah kalau ngomong tablet itu mesti tablet yang berbasis yang dibuat oleh Apple atau berbasis iOS dan berbasis Android ya. Itu merupakan tablet yang sangat banyak digunakan saat ini. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari historisnya, komputer tablet itu ternyata sudah ada sejak tahun 90-an ya. Jadi tahun 90-an itu mulai ada yang namanya, mulai dikenalkan suatu tablet komputer yang namanya itu masih disebut sebagai Palm Pilot ya, pada tahun 90-an. Terus selanjutnya pada era 2000-an muncul yang namanya tablet yang berbasis Windows, yang OS-nya itu adalah Windows, yang disebut dengan PDA atau Personal Digital Assistant. Nah, hanya saja antara tahun 90-an sampai 2000-an yang namanya Palm tablet ini belum banyak digunakan oleh penggunanya, oleh masyarakat, oleh customer. Baru pada tahun 2010 dikenalkan iPad muncul, atau produk iPad, produk Apple, salah satu produk Apple yaitu iPad itu muncul, sehingga pada saat 2010 tadi itu terjadi ledakan pengguna atau ledakan pengguna iPad ini atau tablet, komputer tablet ya. Nah, kenapa sih di sini bisa kita simpulkan ya, bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa iPad ini memiliki desain yang mudah digunakan, easy to use, mudah dipahami juga yang namanya iPad itu. Sehingga di sini iPad itu lebih dikenal dan populer di masyarakat ya, karena memang keunggulannya di situ dibandingkan dengan komputer tablet pada tahun 90-an dan 2000-an. Nah, kalau misalkan kita melihat dari contoh ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata desain itu sangat penting di dalam
membuat suatu produk maupun layanan itu dapat digemari oleh masyarakat atau dapat disukai oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan kita gunakan contoh seperti pembuatan mall tadi, berarti pengusaha ini selanjutnya setelah memiliki ide ya bahwa akan dibuat mall di daerah tertentu yang populer daerah tersebut, selanjutnya pengusaha ini akan menyerahkan untuk pembuatan blueprint atau arsitektur dari mall tersebut ke arsitek ya, yang mana arsitek ini akan mendesain mall tersebut sesuai dengan keinginan dari si pengusaha tadi. Harapannya adalah ketika disusun atau didesain akan menghasilkan suatu blueprint yang atau akan menghasilkan suatu bentuk mall yang menarik masyarakat sehingga banyak orang yang tertarik untuk datang ke mall tersebut. Nah, itu merupakan salah satu analogi dan contoh kenapa kok desain itu sangat penting di dalam life cycle manajemen layanan teknologi informasi berdasarkan dari ITIL. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan melihat fase yang ketiga di dalam ITIL life cycle, yaitu service transition. Nah, jadi output atau luaran di dalam dari service design itu adalah design documentation. Nah, design documentation itu apa sih? Design documentation itu merupakan suatu dokumen yang merepresentasikan suatu cetak biru dari seluruh aspek layanan yang harus ada di dalam layanan TI yang dibuat oleh penyedia layanan tentunya ya. Itu yang disebut dengan design documentation. Nah, hal selanjutnya atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh suatu organisasi penyedia layanan itu adalah untuk mengembangkan suatu layanan melalui lingkungan produksi atau lingkungan engineering, yang mana di dalam lingkungan engineering atau lingkungan produksi itu dapat beberapa proses atau terdapat beberapa fase pengembangan, mulai dari implementasi, pengujian, terus setelah itu adalah instalasi ya di sini ya. Development itu kita sebut saja implementasi, pengujian atau testing, dan yang terakhir adalah instalasi atau pengimplementasian atau instalasi ya benar. Instalasi dari deployment ya, atau instalasi atau deployment dari layanan IT yang sudah dibuat itu ke organisasi atau ke pengguna layanan. Nah, di sini fase ini akan menjawab beberapa suatu pertanyaan atau satu pertanyaan, yaitu apa yang harus dikembangkan dan diinstalasi atau dideploy untuk bisa memberikan suatu nilai melalui penyediaan suatu layanan IT. Nah, itu yang disebut dengan service transition. Nah, di sini contohnya kita bisa menggunakan atau organisasi bisa menggunakan beberapa framework untuk mengembangkan suatu objek ya atau suatu layanan IT. Kalau misalkan layanan itu adalah berupa aplikasi, berarti kan harus ada aplikasinya dulu. Nah, untuk membuat aplikasi maka kita bisa menggunakan konsep atau framework SDLC atau System Development Lifecycle, baik itu dengan cara agile, klasikal maupun iteratif. Nah, contoh analoginya sesuai dengan yang sudah kita bahas, yaitu pembuatan mall oleh seorang pengusaha. Jadi di dalam service transition ini selanjutnya setelah dibuat suatu blueprint oleh arsitek, maka selanjutnya blueprint atau sketsa dari mall ini atau sketsa dari mall atau blueprint dari mall ini selanjutnya akan dilakukan proses pembangunan ya. Jadi dilakukan dengan proses pembangunan sampai yang mana mall itu jadi, sampai mall itu beroperasi dan bisa digunakan oleh customer. Nah, itu merupakan tujuan dari service transition. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke fase yang keempat di dalam ITIL life cycle, yaitu service operation. Nah, di dalam service operation, tujuan dari service operation itu adalah melakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap suatu layanan sehingga layanan tersebut dapat dipastikan berjalan dengan baik. Nah,
ada dua hal yang bisa menyebabkan suatu layanan atau service operation atau fase ini sangat populer dan sangat banyak digunakan oleh penyedia layanan ya, oleh penyedia layanan. Yang pertama adalah karena kegiatan operation atau maintenance itu berjalan sangat lama, ya, berjalan sangat lama. Selama layanan tersebut ada, ya tetap ya, maintenance itu harus dilakukan. Nah, selama layanan itu berjalan, maka di sini si customer itu pasti akan memiliki yang dinamakan dengan first point of interaction, atau bagaimana interaksi itu dilakukan antara organisasi dengan customer. Nah, operation ini merupakan salah satu kegiatan yang mana customer itu dapat ikut andil atau dapat memberikan suatu masukan terhadap organisasi untuk memperbaiki layanan yang ada. Nah, itu yang disebut dengan first point of interaction. Jadi interaksi antara customer dengan organisasi penyedia jasa atau penyedia layanan itu bisa dilakukan di dalam service operation. Banyak sekali titik-titik yang mana interaksi itu terjadi antara customer dengan penyedia layanan. Nah, contohnya di sini ketika kita menggunakan suatu analogi seperti pembuatan mall tersebut, maka di sini pengusaha setelah mall itu jadi, maka pengusaha tersebut akan bisa menawarkan petak-petak atau stand-stand yang ada di dalam mall tersebut ke beberapa perusahaan, ya. Selanjutnya agar kegiatan atau agar mall itu tetap bersih, agar mall itu tetap berjalan dengan baik, agar eskalatornya tetap berjalan, agar liftnya tetap berjalan, terus agar aman mall tersebut, maka perlu adanya yang namanya kegiatan operasi dari mall, operasional dari mall, yang mana pengusaha tersebut harus menyediakan beberapa komponen ya, atau beberapa komponen seperti kebersihan, terus marketing, security untuk menjamin keamanan, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalam mall atau mall tersebut itu akan berjalan dengan lebih baik. Nah, oke. Jadi itu merupakan contoh dari bagaimana service operation itu dijalankan di dalam organisasi. Oke, kita masuk ke dalam life cycle yang keempat, yaitu continual service improvement ya, atau CSI. Fase ini merupakan fase final dari life cycle ITIL. Namun di sini tujuan dari fase ini akan dilakukan secara berkelanjutan ya, sehingga bisa muncul ketika fase continual service improvement dilaksanakan pada sebuah layanan IT, maka harapannya adalah layanan TI itu akan selalu berkembang kualitasnya. Nah, di sini pada poin yang kedua didefinisikan bahwa fase ini itu mendapatkan suatu input dari output seluruh fase yang sudah kita definisikan tadi, mulai dari strategi sampai operasional. Nah, di sini fase ini tidak masuk ke dalam life cycle, ya, tidak masuk ke dalam lingkaran life cycle yang ada di dalam strategi sampai operasional, tetapi fase ini memberikan suatu value yang mana value tersebut adalah peningkatan kualitas terhadap layanan IT, ya. Itu dijelaskan pada poin yang ketiga. Nah, tujuan dari fase ini itu adalah untuk mengidentifikasikan dan mengimplementasikan perbaikan melalui 4 fase life cycle yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi setelah dievaluasi, selanjutnya fase continual service improvement ini akan digunakan untuk meningkatkan langkah-langkah di dalam penentuan strategi layanan, penentuan desain layanan, operasional layanan, dan transisi layanan. Nah, itu digunakan untuk meningkat. Tujuannya dari continuous service improvement itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari 4 proses tersebut. Nah, jadi di sini harapannya adalah dengan melakukan fase CSI atau CSI, maka
yang namanya suatu layanan tersebut akan dapat dikembangkan sepanjang waktu ya, selama kurun waktu tertentu. Karena kalau misalkan suatu layanan tidak dikembangkan kualitasnya atau tidak ditingkatkan kualitasnya, maka yang terjadi adalah layanan tersebut akan kalah dengan layanan milik kompetitor, yang mana kompetitor memiliki suatu konsep yang lebih baik dari kita. Oleh karena itu, continual service improvement ini penting dilakukan, karena melalui continual service improvement maka layanan itu akan tetap digunakan oleh penggunanya. Itu ya. Karena tanpa adanya ini berarti layanan tersebut akan jadi stagnan sehingga akan ditinggalkan oleh penggunanya tentunya ya, karena penggunanya ya bosan dengan layanan ya yang seperti itu saja. Oke, jadi itu merupakan pembahasan tentang life cycle dari layanan IT yang ada di dalam ITIL atau siklus hidup ya, dari layanan TI yang ada di dalam framework atau kerangka kerja ITIL. Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk pembahasan ini, yaitu tentang rule di dalam ITIL serta Rajchart pada bagian yang kedua.